selesai. Rafa, Randy, Roselia, Rudy, sekolah atau tidak nih? Nah, betulnya. Septiani, Septia, Santika, Sylvester, Julio. Berarti hari ini 4 orang yang tidak hadir. Kita mulai kegiatan belajar kita. Ibu minta tadi ya sudah hari ini ibu minta satu kelompok itu membentuk 6 orang. Kita akan ada permainan atau ice breaking. Tebak nggak? Saya. Ini saya. Ini pakai meja panjang, oke? Barisan ini bisa bentuk 2 barisannya. Sudah ditentukan kelompoknya? Tadi sudah ditentukan kan? Oke, silakan bentuk barisannya. Ibu minta. Ya? Oke, siapa yang ambil? Oke, sudah siap? Ya. Sudah siap? Ya. Oke. Silakan ke kelompoknya buka. Apa itu? Siap diri ya, Pak. Jangan dibilang orang lagi. Iya. Oke, sudah siap? Mulai dari lagi. Ingat kan? Aku ingat kan? Apa? Sekarang kalian kembali ke baris masing-masing. Sekarang kelompoknya semua. Mulai. Nah, oke, kelompok 2. Apa itu? Ya, boleh ke mejanya. Banyak ada di atas nih. Ada yang tahu? Oke, boleh ke bagiannya. Kelompok itu apa tadi? Ayo. Menangis Pak, mana? Kita sudah selesai tebak dayanya. Sekarang kita siapa sih di sini yang pernah punya sahabat, tapi ketika dia susah pernah ditolong? Siapa di sini? Aku punya sahabat, dia lagi ini terus dia sampai dibantu sahabatnya. Saya. Artinya ketika kalian punya sahabat itu dia selalu ada atau menemani kali ada. Ya seperti video tadi ada Bu. Apa kesusahannya? Nggak ada Bu. Ini ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur dan unsur instruktif cerpen bertema persahabatan, ya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang relevan dan bermakna tentang isi cerpen. Yang ketiga, memberikan tanggapan dan penguatan positif terhadap pendapat teman. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai, empati dan kerjasama selama diskusi. Kita masuk ke materi yang pertama itu eksplorasi.
Yang pertama itu kita dengar dari eksplorasi, artinya menyimak atau memahami. Nah, di sini ibu punya, ibu sudah print mana printnya? Cerpen persahabatan sejati. Bisa dimulai. Cerpen persahabatan sejati. Judul persahabatan sejati. Di sebuah kota kecil, hiduplah dua sahabat bernama Rina dan Dika. Mereka telah bersahabat sejak kelas 4 dan telah berbagi suka maupun duka. Rina dikenal sebagai anak yang ceria dan periang, sedangkan Dika lebih pendiam tapi sangat perhatian. Suatu hari, Rina mendapat kabar bahwa ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Rina merasa sangat sedih dan bingung karena orang tuanya bekerja di luar kota. Mendengar kabar itu, Dika segera menenangkan Rina. Tenang, Rina, aku akan menemanimu setiap hari sepulang sekolah. Setiap sore, Dika menemaninya belajar, membawa makanan, dan memastikan Rina tetap semangat. Kehadiran Dika membuat hati Rina menjadi lebih kuat menghadapi hari-hari sulit itu. Tidak hanya itu, Dika juga membantu Rina menyiapkan semua tugas sekolah agar Rina tidak tertinggal. Melihat perjuangan sahabatnya, Rina tersadar bahwa persahabatan sejati bukan hanya tentang bermain dan tertawa bersama, tapi juga saling mendukung di saat susah. Hari-hari berlalu, kesehatan ibu Rina membaik dan persahabatan Rina dan Dika semakin erat. Nilai yang dapat dipetik dari cerita ini adalah persahabatan sejati muncul ketika kita saling mendukung, peduli dan hadir di saat orang membutuhkan. Oke, unsur estetik, ya. Mana tugasnya? Sini ya. Unsur instruksinya. Jadi di dalam cerpen itu dia juga mempunyai unsur instruksi. Yang artinya itu adalah elemen-elemen yang membangun sebuah karya sastra dalam yang secara keseluruhan membantu isi cerita dan hati ada agar karya tersebut bisa berdiri dengan baik. Itu adalah arti dari unsur instruksi. Sekarang kita masuk ke elaborasi. Di sini ibu minta kalian membentuk 5 atau 6 orang dalam satu kelompok dan membuat satu pertanyaan isi cerpen. Ya, sekarang ibu mau kalian duduk berdiskusi. Mau main? Kita ditentukan? Enggak? Nanti ibu minta kelompok lain bisa menjawab pertanyaan kelompok 1, ya, atau kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan kelompok 5, ya. Oke, sekarang ibu mau kalian membuat satu pertanyaan tentang cerpen yang di depan. Tulis nama kelompoknya dari nama sama anggotanya. Boleh, ya. Kelompok dua. Nah, kami kelompok dua. Tadi ke 1, 2, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa kelompok kalian ada berapa orang? Sejumlah 30. Berarti 6 kali 5 berapa? 30. Berarti 6. Silakan kerjakan. Oke, sudah bisa dimulai. Sudah bisa dimulai. Ya, Ibu. Ya. Oke, mulai.
pribadi tentang persahabatan? Ada yang punya pengalaman pribadi tentang persahabatan seperti cerita di sini? Ada? Tidak ada ya? Bagus, gambar kalian sudah bagus ya. Sekarang kita kesimpulan dari cerita pendek ini. Cerita pendek berjudul Persahabatan Sejati itu muncul persahabatan sejati itu ketika kita saling berkomunikasi dan saling disarankan untuk nah itu adalah kesimpulan dari cerita pendek tersebut. Udah ditulis nanti ibu hapusnya ya. Kita baca dulu. Setelah itu tulis. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu saya sangat melihat kelompok itu menyelesaikan tugasnya sangat baik sekali. Kerjasamanya ada dan bisa memahami diskusi setiap kelompok. 1 sampai 5 ya, tulis 5 ada 5 soal. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerpen tersebut? Tulis. Siapa tokoh utama siapa tokoh utama dalam cerpen tersebut? Siapa tokoh utama dalam cerpen tersebut? Sudah? Belum. Sampai di sini, ibu minta 1 orang saya serius, ibu mau yang serius. Nanti lagi kita oke semuanya. Oke.